Misalnya sama ma'an fa'ahya bil ardu ba'da mautiha. Wa anzalna as-samaa'a ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkharakum fulka litajriya fulku bi amrihi wa sakhkharakum anhar wa sakhkharakum asy-syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkharakum asy-syamsa wa sakhkharakum al-anhar wa atakum min kulli sa'atumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Allah mengenalkan dirinya. Jadi betapa pentingnya ma'rifatullah. At-thariq min ma'rifatillah, cara ma'rifatullah itu satu dengan akal, yang kedua dengan dalil nakal, yang ketiga dengan dalil fitrah, dengan dalil yang dimukil dari Al-Quran itu banyak. Ini termasuk ayat ini Allah mengenalkan dirinya. Allah mengenalkan dirinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, yang meneteskan air hujan dari langit. Dengan tetesan air hujan ini Allah menumbuhkan beberapa tumbuh-tumbuhan. Ini artinya Allah mengenalkan siapa yang menciptakan itu. Allah kan yang mengenalkan. Inilah aku. Mengenal kepada Allah ini tidak sama dengan mengenal sesama makhluk. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu zat yang awal. Awalnya Allah tidak ada permulaan. Kita mengingat perkara sekarang permulaan itu piye, enggak teko itu Gusti Allah. Kalau kamu dikenalkan Tuhan itu begini-begini, teplek wis Tuhan wis jenenge untuk Gusti Allah, karena otak kamu mampu menguasai. Jadi Allah itu zat yang awal, awalnya tidak ada permulaan. Wal akhir, zat yang akhir enggak entek. Wal dhahir. Secara dhahir semuanya alam makhluk ini ciptaannya. Wal dhahir. Wal batin. Ya dhahir ya batin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam ayat ini Allah juga mengenalkan dirinya. Allah mengenalkan dirinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi, meneteskan air hujan dari langit. Jadi ya latihan nek wis mundak tuwek ngeten iki kudune sebab akibat iki lek wayah ngoten ku tinggalan. Tetes udane sebab akibat itu tinggal. Ndak ngomongin ma'rifatullah, ngomongin tauhid itu ojo wis latihan wis ora mikir sebab akibat. Engko nek sebab akibat iki ndadekne hijabmu, kowe engko imanmu ngene sebab akibat ora ning Allah taala. Yang meneteskan air hujan ya Allah. Ya. Kemudian yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya Allah. Jadi fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah mengeluarkan dengan air hujan ini beberapa buah-buahan rezeki bagi kalian. Dan Al-Quran banyak menunjukkan bahwa tetesan air hujan itu rezeki yang melimpah. Ada hujan itu rezeki yang melimpah. Dengan hujan nanti panen raya, tumbuh-tumbuhan akan berbuah, sayuran banyak, kemudian binatang ternak kalian akan gemuk, kemudian gemuk-gemuk dan yang mengeluarkan susunya juga akan deras. Ya. Nah nanti dampaknya panen raya dari pertanian, juga panen raya dari peternakan, nanti perdagangan juga jalan. Tetesannya hujan itu melimpah semuanya. Nek ekonomi petani itu jalan,
buruh-buruh jalan kabeh jalan nanti muda ini hanya perdagangan itu akan jalan. Wasakhkhara lakumul fulka. Jadi saya ulangi, pentingnya ma'rifatullah di sini kita menemukan Allah itu mengenal Allah itu dengan akal, jelas. Inna fi khalqis samawati wa ardi wa ikhtilafil laili la ayatil ulil albab. Diciptakan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang cerdas. Siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang yang rajin berzikir kepada Allah baik keadaan duduk dan berdiri. Akal, yang kedua nakal dari Quran, akal jelas. Dan juga fitrah, secara fitrah menungso itu secara fitrah mengenal kepada Allah, mengenal Rabbnya. Bahkan orang kafir saja, orang kafir Mekah dulu ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Sapa sing dadekake langit bumi? Allah. Sing dadekake langit bumi Allah. Kan begitu ketika ditanya. Ya. Tentang mengenal Allah ini, satu mengenal tentang rububiyahnya, yang penciptaannya. Allah lah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengawali, Allah juga yang mengembalikan kita, Allah juga yang mengatur. Itu namanya mengenal secara rububiyah, pengaturan rububiyahnya Allah seperti ini. Konsekuensinya, kalau kita tuh mengenal Allah yang mengatur, konsekuensinya itu mestinya kita juga mengenal yang mengatur itu yang menguasai, yang memiliki. Istilahnya apa? Mulkiyatullah, sifat kerajaan Gusti Allah, sifat memilikinya Allah, menguasainya Allah. Allah mestinya yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan. Allah pula yang punya hak perintah. Perintah yang suci, perintah Allah, yang punya hak perintah Allah. Allah pula yang sebagai hakim, dan yang menjadi hakim, yang menghukumi. Sehingga Al-Quran kan banyak mengenalkan sifat sami'an basir, atau kemudian hakim, itu kan sering ya. Allah pula mestinya zat yang sebagai Al-Malik, Al-Malikul Qudus, Al-Malik, juga Malik Yaumiddin, yang menguasai di hari kiamat. Malik Yaumiddin, Al-Malik. Itu namanya mulkiyatullah, menauhidkan dari sifat kekerajaannya Allah Ta'ala. Nah, konsekuensinya ubudiyahnya, tauhidul ubudiyah, menauhidkan dari sisi ubudiyah, dari penghambaan hanya kepadanya. Jangan ada tandingan selain Allah. Itulah namanya setelah mengenal, kita menauhidkan. Jadi tunduk, patuh, khusyuk, khudu, khusyuk, tunduk, patuh, hanya kepada Allah, dengan cara Allah, dengan perintah-perintahnya. Ya. Kemudian buah daripada ma'rifatullah itu akan membuahkan ziyadatul iman, menambah iman kita. Nah, dari ziyadatul iman, tambahnya iman, orang semakin hurriyah, merdeka. Merdeka ini keyakinan itu enak.
kata merdeka di sini kamu tuh nggak tertindas dengan isme-isme yang lain. Orang ya, kowe mas yo sugih kaya ngopo, duwe jabatan kaya ngopo. Tapi sugihmu, jabatanmu iku hasil lekmu njaluk turun dari demit. Kamu itu tertindas oleh demit-demit itu. Diperbudak. Kekhawatiran kepada demit-demit itu ada rasa was-was begitu. Ada isme-isme seperti itu. Jadi betul-betul hurriyah, merdeka. Yang kedua akan membuahkan kita tumaknya tenang. Inilah ma'iyatullah. Orang mengatakan ma'iyah bersama Allah itu tentunya kita sendiri juga berbuat ihsan. Kita juga selalu merasakan ihsanullah, kebajikan Allah kepada kita. Allah selalu berbuat baik kepada kita dan akan memunculkan beberapa keberkahan. Itulah yang namanya hayatan thayyibah, hidup yang thayyib. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Siapapun beriman dan amal soleh, Allah akan memberikan kehidupannya hayatan thayyibah. Jangan ada yang menindas kita. Orang yang dihantui setan itu ditindas oleh setan. Maka kita nggak boleh orang beriman itu hanya was-was, tatoyur, nggak boleh. Itu namanya kamu ditindas oleh setan. Ngugoni suara hati buruk nggak boleh. Maka orang itu kalau mimpi buruk, sunnah Rasul, kamu menengok ke arah kiri, meludah 3 kali, baca istiadah perlindungan kepada Allah. Hantu-hantu akan hilang. Wong mimpi lagi bareng kan menghantu, dihantui. Mami mimpi ini kok terjadi biaya. Orang beriman itu, orang yang bertauhid itu nggak boleh pesimis, nggak boleh. Harus optimis. Nggak boleh kita tuh pesimis, kok ngene. Selama kita di jalan Allah, iman kepada Allah, ini kita tetap optimis sudah. Nah, pencegah daripada ma'rifatullah, al-mawani' min ma'rifatillah, perkara-perkara yang mencegah dari ma'rifatullah. Iki ilmu nenek memahami ini enak, tapi nggak iso ngefek dalam kehidupan. Itu ada permasalahannya. Satu, termasuk hal-hal yang mencegah daripada ma'rifatullah, itu ada penyakit syubhat ya, penyakitnya. Satu di antara penyakit itu fasik. Ngomong kaya ngopo, ya licin nek ngomongnya masalah ma'rifatnya ini licin. Tapi kok fasik, dia banyak kefasikan. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, banyak perbuat dosa. Yang keempat, bohong. 4 perkara ini menyebabkan tertutupnya mata hati kita. Ini penyebab. Karena orang Yahudi nek ngomong pinter masalah, pinter paham, tahu akan kebenaran. Tapi karena sombongnya, menolak kebenaran dengan kesombongan dan fasik dan banyak maksiat, nggak ngefek sama sekali. Sehingga Al-Quran akan mengenalkan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai. Itu siapa? Orang Yahudi. Kenapa dianggap dimurkai? Mereka itu ngerti dengan agama, ngerti dengan Rasulullah, ngerti ajaran yang benar, tapi sengaja mereka itu menolaknya. Jadi pelajaran bagi kita, kefasikan, kesombongan, fasik, sombong,
banyak berbuat dosa itu penyebab tertutupnya mata hati dari ma'rifatullah. Yang kedua penyakit timbang. Jadi seperti orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu ya, pemeluk agama Nasrani itu mereka itu satu bodoh. Maka dia dikatakan balak dolin itu ditafsiri siapa? Al-Nasor. Al-Maghdub alaihim itu Yahudi, al-dolin orang tersesat itu Nasrani. Kenapa orang Nasrani dianggap orang tersesat? Karena mereka itu timbang. Yang kedua bodoh. Yang ketiga banyak melakukan penyelewengan. Yang keempat lupa. Jadi nyeleweng seperti apa toh? Nyeleweng kebablasan ekstrim itu juga boleh. Warohbani yakanit tadauha maka tabnaha alim ilaqti wa arifanillah famaru auha haqqori ayatiha. Orang Nasrani itu berlebihan dalam ibadah sampai mereka itu mendito orang rabi mung ibadah orang ngurus dunia rumangsa ngono kuwi bener. Al-Quran warohbani yakanit tadauha. Orang-orang Nasrani itu melakukan rohbaniyah mendito ibtadauha, mereka melakukan kebid'an kayak model-model sing Nabi Isa nggak pernah mengajarkan. Maka tabnaha, aku tidak mewajibkan. Mereka mengatakan ibtiba, mereka itu maksudnya mencari ridho Allah, tapi bukan cara seperti itu. Maka Rasul pun kan terhadap orang yang berlebihan, kan Rasul kan melarang. Utsman bin Affan itu, kemudian Abdullah bin Amr bin As itu kan dilarang oleh Rasul. Abdullah bin Amr bin As itu ya, tentang masalah baca Quran, juga tentang masalah puasa, tentang masalah tahajud. Itu kan berlebihan. Jadi dia itu siang puasa, bengi tahajud. Orang mikir dunia babar bisa. Itu Rasul melarang sekali. Sampai kata-kata Rasul yang sering diungkapkan dalam pengantin itu, ama wallahi inilah akhsyakum atqakum. Ingat demi Allah, aku orang yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling takwa. Tapi aku menikah, aku juga tidur. Aku yo rabi, yo turu, kadang yo nek meleke, yo poso, kadang yo ora poso. Faman rohibaan sunati falaisa minni. Siapapun nggak cocok atau benci dari sunnahku bukan golonganku. Jadi Rasul bikin sunnah itu yang nggak membebani kepada umatnya, tidak membebani kepada umatnya. Jadi Allah Ta'ala mengenalkan dirinya yang menciptakan, ya, yang mengatur. Jadi mengatur tetesan air hujan, ya. Dengan ini tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Allah lah yang mengatur siang dan malam. Malam untuk kalian istirahat, tidur, siang untuk bekerja. Wa atakum min kulli ma sa'altum, dan masih banyak Allah memberi apa yang kalian minta dan apa yang kalian cari. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak bisa menghitung. Innal insana zalumun kafar. Sungguh manusia itu banyak dolimnya, banyak kufurnya. Wong urip selama hidup tok urip tok kuwi nikmat sing gedhe. Urip tok kuwi nikmat sing gedhe. Apa meneh urip sehat, duwite akeh, punya kehormatan, konco akeh, bolo akeh, wah nikmat wis.
Ghazali menggambarkan begini, kowe ora percaya. Lek ora percaya urip kok iki nikmat. Kowe jajal dolanan nang kuburan. Dolanan nang kuburan. Ashabul kubur kuwi kabeh wong apik, wong elek, raja, wong melarat, kuwi ora enek sing gak getun. Mau melek kaya kowe sing urip. Melek tenan. Melek tenan karo sing urip-urip iki. Cara iso omong lobeh lele waktu kubang nganggur. Kowe dhewe waktu kok ge turun. Ge ngucuk dan apa. Waktu iki mahal betul. Lah sing ora nikmate urip iki wong sing wis mati. Jadi nikmat Allah sangat besar sekali. Di sing paling agar kita bisa bersyukur itu nikmat sih tau nikmati urip. Gua kadang-kadang lek nikmati dunya kadang-kadang cek anu. Aku kok titik men kan ngono, sik uang sinawang. Dan nikmati urip itu luar biasa. Napa malih punya nikmat-nikmat yang lain. Ya. Dan bahwa perwujudan ini tuntutan makrifatullah itu Al-Quran pun juga menuntut kita istiqomah. Alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang menyatakan Rabbunallah artinya iman itu diwujudkan lisan mengucapkan, badan mengerjakan, hati membenarkan, duit gelem metu. Nah, metu karena Allah. Itu ya. Orang yang seperti ini yang namanya Rabbunallah. Sumastaqomu, kemudian dia komitmen istiqomah di dalam konsekuensi ucapan Rabbunallah. Orang seperti ini dijamin la takhafu, artinya berani. Wala tahzanu, jangan susah, artinya tenang hidupnya. Wa absyiru bil jannah, artinya optimis. Orang yang hidupnya optimis, tenang, berani, itu orang yang beriman dan istiqomah. Dijamin orang yang beriman, istiqomah, hidupnya tenang, berani, optimis. Tak contohnya optimisnya seperti ini. Optimisnya Hajar ketika ditinggal Ibrahim di Mekah, hanya seorang ibu dan seorang anak, hanya bekal yang sangat sedikit. Ketika dia ditinggal Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Karena yakin ini perintah Allah, Allah pasti menjamin kita, Allah pasti menolong kita, Allah menjamin, Allah akan mencukupi kita. Nyatanya betul. Dengan bekal yang sekian, ditinggal Hajar oleh Ibrahim. Beberapa hari kemudian betul mengalami kelaparan, kehausan. Ismail juga kelaparan dan kehausan. Namun kan gak lama wujud pertolongan Allah. Pertolongan yang sangat nyata. Jadi artinya nek awak mungkin melalui proses kepalu ketutu. Pancen posisimu hari ini ngisor kepalu ketutu. Orang yang istiqomah itu tetap optimis, nggak pernah mengambil jalan pintas. Tetap optimis, nggak pernah mengambil jalan pintas. Tetap berani, tetap tenang.
Hajar tenang kok, tenang, optimis. Nyatanya Allah mengabulkan. Kadang-kadang kedawa-dawa orang dan krono sik bimbang. Ini kayak bimbang. Jadi ngene sing benar. Kita tuh harus tetap optimis ya. Tetap optimis artinya koyo ngene kadang-kadang wong ngaji iki lek ngejekne kiyaine kadang-kadang kelarangan ndak ngedol. Nah, ibadahmu iki koyo ketrima to. Ibadah nek koyo ngene, anu ngene, kayak bolak-balik ndonga rumah kudu mone kenyataan ya adoh men. Jane diterima apa ora? Iku jenenge dibimbang. Lo Allah kan punya sifat apa? Asy-syakur kan? Asy-syakur zat sing akeh nrimone. Diterima wis to. Kowe kudu optimis diterima. Aja sampai kowe bimbang. Wis to ngamalmu kaya ngono diterima. Diterima dan akan dibalas dengan lipat ganda. Kudu optimis ngono. Kowe ndonga barang sing yakin diterima dan dikabulkan. Kudu optimis, ojo bimbang. Cuma kadang-kadang kabule donga kuwi kadang-kadang sesuai karo sing mbok jaluk utawa kadang-kadang sesuai karo makommu. Kayak uang kuwi napa dalam kehidupan ki mung sawangane. Jadi ono wongku hebat, wah jatuh, tapi nyatanya di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Ono wongku jangga berjanji di hadapan Allah dia wong hebat. Maka dalam hadis perbandingan daripada al-ibru napa untuk supaya tawadhu, Rasul kan mengatakan rubba as'afa akhbaro layuk bahu. Rubba as'asa akhbaro, banyak wong ki disawang rewok-rewok rambutnya, bau rupane melarat wonge, layuk bahu, nggak dipedulikan oleh masyarakat. Tapi lau akhlafa Allah la abar, kok umpama dia bersumpah minta kepada Allah mesti dikabul. Tapi dia nggak pernah minta dunia kok. Urusan dunia itu terserah apa jare Gusti Allah, aku sing tak jaluk akhirat. Banyak orang seperti ini. Jadi wali mastur ki akeh. Contohnya kan ada. Ini ngomongnya apa? Umat dahulu, orang yang terangkat derajatnya. Jadi ono seorang kekasih Allah, dia itu yo hidupnya pas-pasan. Awake dhewe ben husnuzon karo wong melarat, wong sing susah-susah. Iki hadis ngono kuwi. Suatu ketika dia berdoa, ndonga pengen neng dunya iku ngibadah sing pernah, terus urusan dunya dicukupi karo Gusti Allah. Kabule donga iki malah kawula iki tertuduh maling, dicekel, digebuki, dileboni penjara. Kuwi di matane wong kan ya iki wong elek kan. Asor uripe susah. Ning penjara kita tahu digebuki. Ini ngomong Israiliyah, kisah zaman dahulu. Nabi pada zamannya itu mendapatkan wahyu. Kawulaku sing anu kae wis tak tampa semuanya. Ya itulah kabule donga. Nyapa? Pengen urip ibadah ning donya sing penak, urusan mangan dicukupi. Lah donya ora enak ibadah sing paling penak kecuali nang penjara. Loh, aku napi teh itu kasih kenal akrab karo aku. Napi teroris itu. Terus aku jagongan ngono aku cerita ngene.
Ditolong jenengan iki kan kula banget niku. Lah piye? Kula pegawai bank. Jadi pegawai bank meh kaya Pak Rohibin ngoten kan. Karena Pak Rohibin kan luar biasa Pak Rohibin ya. Pegawai bank terus pengen tobat, jahat betul di bank, pengen tobat tuh ngaji ning diri gak puas, kurang kenceng ngaji nih, terus melok ngaji JAD Ansor Daulah, kuwi ping 4 sean, ketika digerebek dia katut kegerebek katut di penjara. Dia itu jadi orang awam kan, kasih somoco Iqra mesti somoco. Kuwi nang penjara itu apal Baqarah karo Al Imran, ngapalne iso. Baqarah karo Al Imran. Kula ndawet teng mriku niku. Metu keng penjara niku 3 wulan kula tasih ndawet. Quran kula sik anu. Sakniki urip kula penake malah bodho goblok, Gus. Dia sudah merasakan hampanya dunia. Dunia itu hampa. Tapi aku ya urip ning donya. Tapi aku ngrasane dunia itu hampa. Nabi teroris itu saiki benak-benak. Karena diobani Densus 88. Jadi anak buah Maria. Jadi anak buah. Kuwi polisi nang dia musuh kuwi minggir. Musuh kuwi minggir. Napa jenenge nambang pasir itu ya. Nambang pasir ya, dia kan nambang pasir. Liyane diciduk dek gak diciduk. Liyane diciduk. Iki kayak Densus tiba. Wis darah kuwi, aman lah. Tapi yang sekolah ya ngono kuwi. Terus tak elekne, wis coba rasakan menikmati iki lho Pak. Zaman iki rugi nek mu tarbiyah ning kuwi anggapan nek penjara tarbiyah wis dididik tauhid kuwi. Wis dididik tauhid. Ya. Jadi orang yang istiqomah itu kata nazalo, jadi dia akan optimis, berani dan tenang. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.